wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya Jamila. Kita mahasiswa dari kampus STKIP Apit Dompu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B semester 5. Adapun video kali ini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis semantik. Saya sebagai pemateri pertama Dan saya sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja ke penjelasan materi. Adapun jenis-jenis semantik itu sendiri terbagi menjadi 8. Yang pertama, semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mean, concave, dan idea. Tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Mementingkan faktor-faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaannya dan mekanismenya atau determinasinya. Berdasarkan sketsa itu, makna berbeda dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berbeda dalam lingkungan pengalaman manusia. Contohnya, seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. Yang kedua yaitu semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul, tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelarai dalam persambungan ayam. Jadi, semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Baik, poin yang ketiga yaitu semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi atau competence, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Struktur luar yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang konsep terdengar. Dan struktur dalam yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan linguistik terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Untuk menghubungkannya, digambarkan dengan satu kaidah, yaitu transformasi. Teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran. Kedua struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Baik, selanjutnya yaitu semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat. Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kelima yaitu semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang dapat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Poin keenam, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rantangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi. Semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu.
dengan kata pada bahasa yang lain. Misalnya dalam BI terdapat kata padi, dan dalam bahasa Jawa terdapat kata pari, fonem D dan R berkorespondensi. Poin ke-7, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa semantik, logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut semantik. Dalam semantik logika dibahas makna proksi yang dibedakan dengan kalimat, sebab kalimat yang berbeda dalam bahasa yang sama dapat aja diujarkan dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, sebuah kalimat dapat diujarkan dalam dua atau lebih proporsi. Proporsi boleh benar, boleh salah, dan lambang disebut sebagai variabel proporsional dalam semantik logika. Baik, poin terakhir, semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme pendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsure berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Itulah penjelasan singkat dari kita tentang jenis-jenis semantik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.